Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini rindu untuk berjumpa bersama dengan Tuhan, angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami di hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Bila apa yang kami lakukan, ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dapat menyenangkan Tuhan, bahkan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ropi setiap kami jemaat Tuhan dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayan, bahkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang masih menuju di tempat ini dalam perjalanan, kami percaya perlindungan dan penjagaan Tuhan atas setiap mereka boleh disampaikan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memasuki hadirat Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita selalu memiliki kerinduan untuk datang di hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan rindu selalu bersama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita imani pujian ini. Rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisah, tak ingin ku terpisahkan, hanya dekat dengan Tuhan saja. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Sama-sama kata, ku nikmati hadirat Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan.
selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan saat ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Kami beri kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan persembahan kami, hanya tertuju pada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat cinta kasih. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Engkau Yesus yang dahsyat. Mari kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan.
Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kekuatan. Mari kita mengucap syukur, mari kita menaikkan setiap pujian kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Keindahan, amin, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau saudara sepanjang minggu ini merasakan sukacita yang daripada Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita menemukan sukacita, amin. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun
nangis dalam hidup kami. Mari kita sama-sama katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yeay. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Masih semangat? Jemaat Tuhan masih semangat? Amin. Saya percaya kalau kehidupan kita itu selalu disertai dengan sukacita daripada Tuhan. Begitu kita mau angkat pujian bahwa sukacita jika kita berada di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang melimpah. Amin. Yuk. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sama-sama kita katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Kita percaya janji Tuhan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah.
senyumnya yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan merasakan sukacita, saya ingin melihat senyuman yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan. Bila setiap yang disampaikan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita punya Tuhan. Melalui firman-Nya kita dikuatkan bahwa Tuhan adalah batu karang kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama-sama kita kan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Panggil nama Dia Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah beserta kami. Allahku, Yesus meneguhkan. Yesus, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Yesus batu karang kami. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sama-sama katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan Yesus. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kemenangan. Panggil nama Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku, sama-sama katakan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kami tidak takut, kami tidak khawatir bukan karena kami hebat. Karena kami yakin dengan siapa kami melangkah. Kami yakin dengan siapa kami percaya, dengan siapa kami berjalan. Yesuslah perlindungan kami. Yesuslah kekuatan kami. Yesus pertolongan kami. Kami gak mampu tanpa Engkau. Di luar Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus hidup kami tidak ada artinya. Mari Bapa berbicara kepada setiap pribadi kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, tegur kami, ajar kami, didik kami. Biar firman-Mu mendewasakan kami. Firman-Mu memerdekakan kami, mengubah hidup kami. Hidup kami terus diperbaharui hari demi hari. Hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami, pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang hamba bicarakan, itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom juga jemaat yang di rumah, tapi saya nggak tahu ini apakah kita bisa live streaming atau enggak, karena ada bermasalah di komputer di atas, saudaraku ya. Kami minta maaf untuk jemaat yang di rumah kalau tidak bisa mengikuti live streaming, karena tadi tiba-tiba ada bermasalah komputer kita, saudara ya. Tapi nanti akan direkam, kami akan kirim ulang ibadah kita hari ini.
Kita tetap sukacita. Amin Bapak Ibu. Kita sudah memasuki minggu ketiga. Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Dan terus kita akan belajar 1 bulan ini tentang God's will atau kehendak Tuhan, saudara. Saya berdoa firman Tuhan bukan hanya jadi pengetahuan buat hidup kita. Tapi saya berdoa firman Tuhan ini mengubah hidup kita, memerdekakan kita, memimpin kita. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa 1 bulan ini kita belajar tentang kehendak Tuhan. Saudara belajar mengerti kehendak Tuhan. Saudara bukan hanya mengerti kehendak Tuhan, tapi saudara menghidupi kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi 1 bulan ini saya berharap semua kita di tempat ini mengerti kehendak Tuhan. Bukan cuma mengerti kehendak Tuhan, tapi kita menghidupi kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita next level kekristenan kita, saudaraku. Kalau kita mau jujur, selama ini kekristenan kita levelnya masih level kekanak-kanakan, saudara. Apa tanda bukti kekristenan level kekanak-kanakan, saudara? Anak-anak itu kalau datang sama bapaknya pasti selalu ujung-ujungnya minta. Benar gak, saudara? Dia minta baju baru, dia minta uang, dia minta dibeliin mainan. Dia gak peduli itu orang tuanya lagi susah atau enggak. Dia gak mau pusing itu orang tuanya ada uang atau enggak. Dia cuman bisanya memaksakan kehendak. Apalagi kalau anak-anak yang sudah terbiasa minta apapun dibeliin sama orang tuanya, jalan-jalan ke mall. Papaku minta dibeliin ini, mamaku diminta dibeliin ini. Kalau enggak nangis, enggak dibeliin dia nangis, dia teriak kenceng, saudaraku ya. Dia berusaha manipulasi orang tuanya supaya orang tuanya malu melihat dia nangis teriak. Jadi mau enggak mau orang tuanya beliin, saudaraku. Nah itulah anak-anak. Nah seberapa banyak kita mau di tempat ini kita mau jujur tanpa kita sadari kekristenan kita seperti kekristenan anak-anak. Kita hanya tahu memaksakan kehendak sama Tuhan. Kita cuma banyak mintanya sama Tuhan. Kita banyak maunya sama Tuhan. Tapi kita gak pernah mau tahu apa mau Tuhan atas hidup kita. Kita gak pernah mau belajar apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Kalau boleh jujur selama ini kita datang berdoa sama Tuhan. Kita pasti banyak mintanya sama Tuhan. Benar gak saudaraku? Tuhan berkati keluargaku. Tuhan berikan aku kesehatan. Tuhan berkati usaha bisnis pekerjaanku. Tuhan berkati rumah tanggaku. Semua aku. Benar gak saudara? Halo, Tuhan berkati masa depan anak-anakku. Benar gak Bapak Ibu? Gak ada yang salah dengan itu saudaraku. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kita mau next level. Kita bukan cuma yang mau meminta sama Tuhan. Kita bukan cuma memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Tapi saya mau berdoa. Kita mau belajar mengerti apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Coba Bapak Ibu belajar praktek. Selama 1 bulan ini datang sama Tuhan. Jangan cuma meminta sama Tuhan. Tapi saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidupku? Tuhan, apa yang mau Kau lakukan atas hidupku, atas keluargaku? Apakah hidupku sudah berkenan di hadapan-Mu? Apakah hidupku sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan? Mari saya berdoa semua kita di tempat ini datang sama Tuhan bukan hanya sekedar meminta sama Tuhan. Datang sama Tuhan bukan cuma meminta, memaksakan kehendak saudara kepada Tuhan. Tuhan aku mau usahaku diberkati. Tuhan aku mau rumah tanggaku diberkati. Tuhan aku mau anak-anakku sehat. Itu enggak salah saudaraku. Tapi saya berdoa kita next level. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, mau Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Alkitab bilang kita harus saling memperhatikan dengan sesama. Memperhatikan yang bagaimana Bapak Ibu ya. Banyak orang hidupnya kepo ya. Alkitab yang maksud di sini memperhatikan itu bukan kepo. Ya banyak orang hidupnya kepo. Dia kepo gaji orang lain berapa. Tasnya merek apa, gaji suaminya berapa, kerjanya di mana, mobilnya mobil apa, tinggalnya tinggal di mana, ada deposito atau enggak, ya kan? Kepo. Kalau pakai tas baru, ini tasnya kredit atau lunas, mereknya apa, KW atau ori, kepo. Saudara. Nah, ketika orang lain ada masalah tapi dia enggak peduli. Dia enggak mau tolong, dia enggak mau bantu, hanya sebatas kepo. Ya mengerti katakan amin. Dia kepo aja ya. Tapi ketika ada masalah orang lain ada perlu pertolongan, perlu bantuan. Dia enggak tolong, dia enggak bantu, dia enggak peduli. Nah Alkitab yang maksud di sini memperhatikan dengan sesama bukan kepo. Jadi bilang sama sebelah please jangan kepo. Ya. Kalau kita kepo untuk tujuan menolong membantu orang lain itu hebat, itu luar biasa.
Cuman masalahnya banyak orang memperhatikan kepo cuman mau tahu aja. Tasnya ori atau KW. Mau tahu aja saudaraku ya, mobilnya mobil apa. Kepo, tapi ketika ada masalah nggak mau bantu, nggak mau tolong. Nah saya berdoa kita memperhatikan dengan sesama bukan memperhatikan kepo saudaraku. Nah apa yang perlu kita perhatikan dengan sesama, Alkitab bilang gini, bagaimana kamu hidup. Jadi yang perlu kita perhatikan bagaimana hidup kita ini. Jadi saya memperhatikan Pak Victor itu bukan kepo gajinya berapa, ya kan mobilnya mobil apa enggak. Memperhatikan bagaimana hidup Pak Victor. Bagaimana Pak Victor dengan istrinya, bagaimana Pak Victor dengan anak-anaknya, bagaimana hubungan Pak Victor dengan Tuhan. Nah ini memperhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup seperti itu maksudnya. Bukan kepo mau tahu berapa jumlah income-nya per bulan saudaraku. Ya. Bukan kepo apa merek tasnya saudara. Ini Alkitab bilang janganlah. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Ya, jadi kita perlu perhatikan apa? Bagaimana hidup kita. Terus Alkitab bilang apa? Janganlah seperti orang bebal. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan hidup seperti orang bebal. Bebal itu apa sih? Ngeyel. Ngeyel itu apa? Pala batu. Pala batu itu apa? Keras kepala. Keras kepala itu seperti siapa Pak? Seperti apa? Coba pegang kepalanya, keras gak saudara? Enggak, coba mau tahu aja pegang gak kepalanya? Coba dong, dong dipegang. Ya, terus diurut-urut, keras gak? Itulah saudara. Ya kan? Oh enggak, bercanda saudara. Jadi orang bebal itu enggak mau berubah. Orang bebal itu enggak mau bertobat. Merasa diri paling benar. Itu orang bebal saudara. Orang lain semua salah, cuman dia yang benar. Nah Alkitab bilang perhatikan hidupmu. Jangan seperti orang bebal. Yang gak mau bertobat, yang gak mau berubah. Merasa diri benar sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan hidup kita. Selama ini hidup kita bebal gak saudaraku? Selama ini hidup kita semau sendiri gak? Merasa benar sendiri gak saudara? Terus Alkitab bilang apa? Perhatikan hidupmu jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Hidup kita harus seperti orang arif. Arif itu apa sih? Bijaksana. Bijaksana mau berubah, mau bertobat, mau dikoreksi, mau terima masukan saudaraku. Itu orang arif saudaraku. Terima masukan orang lain, terima teguran orang lain. Karena kan Alkitab bilang kita harus saling memperhatikan dengan sesama. Jadi memperhatikan bukan cuma kepo, tapi ada teguran di situ, ada nasihat di situ, ada masukan di situ. Nah kita harus terima, jangan jadi orang bebal, hiduplah seperti orang arif. Yang mengerti katakan amin. Terus Alkitab bilang apa saudaraku? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa kita harus pergunakan waktu kita yang ada dengan arif saudaraku, bukan dengan bebal. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Alkitab bilang jangan kamu bodoh, jangan kamu bebal. Apa bedanya orang bodoh sama orang bebal? Orang bodoh ditanya, ya 5 tambah 5 berapa? Orang bodoh jawab 11. Salah, 5 tambah 5 10. Terus orang bodoh bilang, oh sudah ganti ya? Bukannya sudah ganti, memang 10. Itu orang bodoh. Yang kedua orang bebal ditanya, 5 tambah 5 berapa? Orang bebal jawab 7. Salah, 5 tambah 5 10. Terus orang bebal jawabnya apa? Terserah saya dong, saya mau jawab 7 emang kenapa? Mulut-mulut saya, hidup-hidup saya masalah buat kamu. Ini orang bebal nih. Udah salah suaranya paling besar. Bilang sama sebelah, kayaknya saya kenal banget tuh orangnya bilang ya. Jelas-jelas kamu salah, tapi kamu ngotot, suara kamu paling keras. Terserah saya dong, saya mau jawab 7 emang kenapa? Siapa yang gak terima? Mulut-mulut gua masalah buat lu. Hidup-hidup gua masalah buat lu. Gua mau rokok, gua mau minum, gua mau main judi, gua mau ke gereja gak ke gereja, mau pelayanan gak pelayanan. Hidup-hidup gua masalah buat lu. Ini orang bebal. Gak mau berubah, gak arif hidupnya, gak bijaksana hidupnya. Nah kita bilang jangan jadi orang bebal saudaraku. Dan juga jangan jadi orang bodoh. Nah apa pengertian Alkitab tentang bodoh? Pengertian Alkitab tentang bodoh gini. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bodoh itu dengan kata lain tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara boleh cerdas, boleh pintar, IQ saudara boleh di atas rata-rata. Usaha bisnismu boleh lancar, engkau boleh kaya, engkau boleh pintar, hebat dalam segala hal. Tapi kalau engkau gak mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu, Alkitab bilang kamu bodoh. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya gak mau kita jadi orang-orang Kristen yang bodoh. Apa Kristen bodoh? Tidak mengerti kehendak
Tuhan. Saudara kaya, saudara sukses, saudara hebat, bisa menguasai banyak bahasa. IQ saudara di atas rata-rata, saudara pintar. Tapi kalau engkau enggak berjalan sesuai kehendak Tuhan, engkau enggak melangkah sesuai kehendak Tuhan, engkau enggak mengerti kehendak Tuhan atas hidupmu, Alkitab bilang kamu bodoh. Saya berdoa kita di tempat ini jadi orang-orang Kristen yang cerdas rohani. Amin saudaraku, jemaat GUP Kingdom Community cerdas rohani, tidak bodoh. Apa itu cerdas rohani? Mengerti kehendak Tuhan. Apa itu bodoh? Tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang hari-hari ini banyak bertanya tentang kehendak Tuhan atas hidupnya, keluarganya, pekerjaannya. Kalau saya nikah sama dia, kira-kira kehendak Tuhan bukan ya? Dia jodoh saya atau bukan ya? Ini kehendak Tuhan atau bukan kalau saya pacaran sama dia? Banyak orang sedang bertanya hari-hari ini. Mungkin saudara sedang bertanya hari-hari ini. Itu jodohku atau bukan? Itu kehendak Tuhan atau bukan? Pak Pendeta, saya bingung ini Pak tentang keluarga saya. Saya nggak tahu apa kehendak Tuhan. Apakah saya harus pertahankan rumah tangga saya? Atau memang Tuhan berkehendak kami harus pisah, kami harus cerai Pak? Banyak orang bertanya hari-hari ini. Pak Pendeta, saya bingung. Saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, ada dua. Perusahaan terima saya. Saya lagi belum kerja hari ini tapi dua perusahaan terima saya. Perusahaan yang pertama gajinya besar sekali Pak Pendeta. Posisi saya juga bagus. Tapi hari Minggu saya harus kerja Pak Pendeta. Yang kedua gajinya nggak besar-besar banget. Ya kan, posisi saya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi Minggu saya libur Pak Pendeta. Kira-kira yang mana yang harus saya terima? Kira-kira kehendak Tuhan yang mana? Saya kerja di mana Pak Pendeta? Bapak Ibu pasti bisa jawab dong 3 pertanyaan ini. Benar gak saudara? Jangan bodoh dong, cerdas rohani. Amin. Kalau saudara bertanya, kalau aku nikah sama dia itu jodohku bukan Pak Pendeta. Alkitab sudah jelas. Bapak Ibu gampang. Kalau mau tahu kehendak Tuhan itu semua ada di Alkitab. Alkitab itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau mau tahu kehendak Tuhan, perintah Tuhan, bacalah Alkitab. Rajin belajarlah banyak Alkitab. Karena seluruh isi kehendak Tuhan ada di Alkitab. Kalau saudara bingung kalau aku nikah sama dia itu jodoh Tuhan, kehendak Tuhan atau bukan? Gampang, Alkitab sudah ajarin. Kehendak Tuhan udah kasih tahu. Carilah pasangan yang seiman. Amin. Saudara seiman, bukan saudara sepupu. Jadi kalau saudara sepupu sudah jelas bukan kehendak Tuhan. Dan Alkitab juga kehendak Tuhan ajarin. Bukan cuma seiman, sepadan. Apa itu sepadan? Sevisi. Saudara bisa sama-sama melayani Tuhan. Bisa lebih dekat sama Tuhan. Saudara bertumbuh ketika saudara bangun hubungan sama dia. Saudara lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan. Kalau jelas-jelas engkau tambah jauh sama Tuhan. Engkau banyak sakit hatinya daripada bahagianya. Engkau banyak makan hatinya daripada sukacitanya. Jelas itu bukan kehendak Tuhan. Gimana nih Pak Pendeta? Ganteng, kaya, gaji besar, tapi gimana Pak Pendeta? Gak seiman, ya jelas dong. Alkitab udah bilang kehendak Tuhan yang seiman. Bahkan Alkitab bilang bukan cuma seiman, sepadan. Karena seiman gak jaminan. Yang seiman aja belum tentu bahagia, apalagi gak seiman. Benar gak saudaraku? Halo? Terus, masalah rumah tangga. Gimana Pak Pendeta? Saya banyak masalah ini. Belakangan ini pandemi, kami ribut terus. Kami sudah kurang lebih 15 tahun menikah Pak Pendeta. Tapi kalau boleh jujur sepertinya udah gak bisa dipertahankan Pak Pendeta. Apakah Tuhan berkehendak untuk kami pisah aja supaya kami sama-sama bahagia? Karena kalau kami tetap pertahankan pasti kami akan tambah hancur. Kami akan tetap menderita. Mungkin Tuhan berkehendak kami pisah. Nah ini bodoh rohani kayak gitu. Jelas-jelas kehendak Tuhan, Alkitab bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan sudah tidak bisa pisahkan, jelas berarti kehendak Tuhan. Perceraian bukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi jelas Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Jadi clear, jelas. Perceraian pisah bukan kehendak Tuhan. Pekerjaan. Gimana Pak Pendeta? Yang pertama gajinya besar tapi Minggu harus kerja. Yang kedua gajinya biasa aja sih tapi Minggu libur. Alkitab bilang apa? Kehendak Tuhan bilang apa? Kuduskanlah hari Sabat. Amin saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas kan? Jadi kalau Bapak Ibu bingung. Pak saya bingung ini kehendak Tuhan yang mana. Saya berjalan sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Gampang baca aja Alkitab. Baca aja firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Nah sekarang kita mau belajar ada 3 hal bagaimana supaya kita bisa melangkah berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar hidup kita milik Tuhan 100%. Kalau saudara nggak punya kesadaran bahwa hidupmu 100% milik Tuhan, percayalah engkau nggak akan pernah bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup. Jadi yang pertama harus apa? Sadar dulu. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi semua. Terus tepuk dahinya bilang sadar. Ya sadar, sadar. Apa yang perlu kita sadari? Hidup kita 100% milik Tuhan. Kalau hidup kita 100% milik Tuhan berarti udah gak bisa maunya sendiri. Saya kasih contoh, saya main ke rumah Teddy nih. Main ke rumah Teddy. Ted, saya mau renovasi rumah kamu. Ini dapur saya mau jadiin ruang tamu. Ini ruang tamu saya mau jadiin dapur. Oke Ted, kira-kira saya punya hak gak untuk bicara gitu sama Teddy? Gak bisa dong, kenapa? Karena itu bukan rumah saya, bukan saya pemiliknya. Tapi kalau Teddy pemiliknya, terserah Teddy. Dapur mau dijadiin ruang tamu mau dijadiin kamar utama. Benar gak saudaraku? Teras mau dijadiin kamar pembantu, terserah Teddy dong. Karena Teddy pemiliknya, rumahnya milik Teddy 100%, terserah Teddy. Nah tahukah Bapak Ibu, hidup kita 100% milik Tuhan. Dengan kata lain, seharusnya terserah Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan mau berkati kita atau enggak, ya terserah dia dong. Amin. Amin. Saudara dikasih jodoh atau enggak, ya terserah dia dong. Sakitmu sembuh atau enggak, ya terserah dia dong. Dengan kata lain apa? Jangan mudah kecewa. Sakitku enggak disembuhkan, aku kecewa Pak Pendeta. Doaku belum dijawab sama Tuhan, aku kecewa Pak Pendeta. Sudah 10 tahun lebih aku bergumul, aku gak pernah ketemu tulang rusuk, ketemunya tulang rusak terus Pak Pendeta. Aku kecewa, terserah dia dong. Dia pemilik hidup kita. Amin saudaraku. Saudara dikasih kerjaan atau enggak, diberkati atau enggak, sakitmu sembuh atau enggak, terserah dia dong. Rumah-rumah Teddy terserah Teddy dong. Saudara gak bisa komplain, Ted kenapa nih teras dijadiin kamar pembantu? Terserah Teddy. Rumah-rumah dia, benar gak saudara? Nah hidup kita 100% milik siapa? Milik Tuhan. Berarti dengan kata lain terserah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat lagi. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Karena saya lihat dari wajah saudara minta ayat ini. Mana ayatnya Pak bahwa hidupku milik Tuhan terserah Tuhan. Mana ayatnya? Nah saya kasih ayat dari wajah-wajahnya minta ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Nah saudara perhatikan, coba baca sama-sama, jangan pura-pura gak bisa baca. 2, 3. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Alkitab kasih penekanan, tahu gak kamu bahwa hidup kamu itu bukan milik kamu sendiri. Kenapa hidup kita bukan milik kita sendiri saudaraku? Alkitab bilang gini, sebab kamu, coba baca sama-sama, telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Jadi hidup kita sudah dibeli sama Tuhan. Lunas dibayar. Harganya apa Pak? Nyawanya Yesus. Manda kan jualan di tempat toko sepeda. Wih Manda bagus nih buat anak saya Manda. Iya bagus Om. Harganya berapa Manda? 2 juta Om. Terus saya langsung bawa lari tuh sepeda. Padahal saya belum bayar saudara. Saya bisa diteriakin maling gak? Saya bisa diteriakin maling gak? Terus waktu saya bawa lari, saya belum bayar lunas. Saudaraku saya bawa lari tuh sepeda. Bosnya datang, Pak Bapak belum bayar. Loh ini sepedaku. Ini milikku. Kira-kira orang bilang saya apa? Gila nih orang. Gila nih orang. Benar gak saudara? Aku milikku. Ya terserah aku mau bawa lari, aku mau pakai atau enggak. Enggak bisa dong. Saya harus bayar apa? Apa yang harus saya lakukan? Bayar dulu, kasih lunas. Nah saya udah bayar ke tokonya, lunas baru milik saya. Nah udah jadi milik saya, terserah dong saya mau apain aja. Benar gak saudara? Gak bisa dong waktu saya belum bayar, saya udah bawa pulang atau waktu di toko nih saya belum bayar lunas. Kayaknya joknya kurang tinggi nih, saya tinggiin. Kayaknya warnanya kurang bagus kalau kuning, saya kasih hitam ya. Padahal saya belum bayar lunas. Gak bisa dong. Kata kalau saya udah lunas, bayar ya terserah saya dong. Joknya saya mau pendekin, tinggiin, warnanya saya mau ubah ke kuning, ke merah. Bener gak saudaraku?
Terserah, karena saya sudah beli lunas, sudah jadi milik saya. Nah Alkitab bilang, hidup kita sudah dibeli lunas sama Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Nah Bapak Ibu sadar dulu ini, bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, udah gak bisa semau-maumu lagi. Saya mau baca Alkitab atau enggak terserah saya mau doa atau enggak terserah saya mau pukul istri saya atau enggak terserah saya mau tinggalin anak saya atau enggak terserah saya. Udah enggak bisa. Saya mau melayani atau enggak terserah saya. Udah enggak bisa. Hidup kita 100% milik Tuhan. Seharusnya terserah Tuhan, bukan terserah saya. Amin. Angkat lagi tangan tinggi-tinggi. Tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Sadar, sudah dibeli sama Tuhan lunas, milik Tuhan 100%. Udah gak bisa semaumu lagi. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu sudah dibeli, tubuhmu milik Tuhan. Tubuhmu udah bukan milikmu lagi, gak bisa semaumu lagi. Kalau saya tanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen gak ngerti prinsip ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib? Kalau saya tanya satu-satu pasti hampir semua kita punya jawaban yang sama. Menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, mengampuni manusia. Benar gak saudara? Kalau saya tanya satu-satu pasti jawaban kita hampir semua sama seperti itu. Benar? Tapi tahukah Bapak Ibu? Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan cuma menebus dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan hanya menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan cuma mengampuni kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan cuma supaya kita mati masuk surga. Enggak saudara. Banyak orang Kristen gak ngerti prinsip ini. Lalu apa tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib? Kita lihat. Tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati di kayu salib untuk semua orang. Siapa yang orang? Angkat tangan tinggi-tinggi yang orang? Ya semua orang. Yang gak angkat tangan berarti apa saudara? Oh enggak ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Siapa yang hidup? Angkat tangan tinggi yang hidup. Ya, coba yang hidup baca sama-sama. Yang hidup 2, 3. Jadi jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa saya dan saudara. Bukan hanya tujuan supaya kita mati masuk surga. Bukan hanya tujuan supaya dosa kita diampuni. Yesus datang ke dunia, ini clear Pak, jelas Pak. Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dengan tujuan apa? Supaya saya dan saudara yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita mengerti. Jadi Yesus mati di kayu salib buat Cecang. Bukan tujuan supaya Cecang mati masuk surga. Bukan hanya itu. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib buat Cecang. Bukan supaya Cecang diampuni dosa-dosanya. Itu benar, enggak salah. Tapi Yesus datang ke dunia mati di kayu salib buat Cecang. Supaya Cecang hidup enggak untuk diri sendiri. Tapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Cuman Bu Wati yang bilang amin. Amin. Jadi sudah jelas tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib supaya apa saudaraku? Supaya apa? Kita yang hidup tidak lagi hidup untuk tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Nah, selama ini kita mau jujur. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen. Selama ini kita hidup maunya sendiri. Untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Halo? Hah? Saya berdoa kekristenan kita naik level. Kita jadi orang-orang yang cerdas rohani, saudaraku. Yesaya 53 ayat 6. Ini banyak yang terjadi kepada umat Kristen atau anak-anak Tuhan hari-hari ini. Banyak terjadi hari-hari ini. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Kapan domba itu dibilang sesat, saudara? Alkitab bilang kita sekalian, berarti siapa? Semua kita sekalian sesat seperti domba. Kapan dibilang domba itu sesat? Nah, masing-masing kita mengambil jalannya. Masing-masing mengambil jalannya. Jadi domba itu dibilang sesat ketika dia masing-masing mengambil jalannya sendiri, kata Alkitab. Dengan kata lain, ini domba sudah gak mau dipimpin sama gembalanya. Ini domba udah gak mau dituntun sama gembalanya. Gembala agung kita siapa? Yesus. Yesus gembala agung kita, saudaraku. Yesus gembala agung kita. Selama ini kita udah gak mau dipimpin lagi sama gembala agung kita.
Bukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kehendak kita. Kita jalan sendiri, maunya sendiri. Kita keluar dari kehendak Tuhan, kita keluar dari pimpinannya Tuhan. Dan Alkitab bilang itulah domba yang tersesat. Dengan kata lain gini, ketika engkau berjalan tidak sesuai kehendak Tuhan lagi atas hidupmu. Engkau melangkah tidak sesuai kehendak Tuhan lagi atas hidupmu. Dengar, engkau sedang sesat. Ini Alkitab bilang saudara. Domba dikatakan sesat ketika masing-masing domba tersebut berjalan sendiri. Kita dikatakan sesat ketika kita nggak melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Mau kita sendiri, saudaraku. Jadi domba sesat bukan salah gembalanya. Karena gembalanya sudah tuntun. Tapi dombanya keluar sendiri. Bukan saya, gembala bukan saya, Yesus. Jadi saudara sesat bukan salah Yesus loh. Yesus mau pimpin kita. Tapi kita maunya sendiri. Orang jelas kok saudara seiman bukan saudara sepupu. Saudara mau dipimpin sendiri, pilihnya saudara sepupu. Jelas kok. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran semua makan ditambahkan. Saudara gak cari dahulu kerajaan Allah. Saudara gak mau dipimpin, gak utamakan Tuhan. Makanya gak ditambahkan atas hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Amin saudaraku. Jadi bukan salah gembalanya, bukan salah Yesus gembala agung kita. Salah kita. Karena kita gak mau dipimpin. Kita gak mau kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita mau sendiri. Alkitab bilang gini jelas Yesaya 5:36. Kita sekalian sesat seperti domba. Kapan domba itu dibilang sesat? Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Sudah gak mau dipimpin sama gembalanya. Gak mau dituntun sama gembalanya. Maunya sendiri. Banyak orang hari-hari ini hidup maunya sendiri. Hati-hati engkau sedang tersesat kalau hidupmu mau sendiri. Tidak sesuai kehendak Tuhan atas hidupmu. Filipi 1 ayat 21. Saya suka sekali ayat ini saudara. Ini salah satu ayat favorit saya, kesukaan saya yang saya teladani dari hidup Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengar baik Bapak Ibu, dengar baik. Kau gak akan pernah bisa bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selagi engkau gak sadar bahwa hidupmu 100% milik Tuhan. Gak bisa. Engkau gak bisa bilang bagiku hidup adalah Kristus kalau engkau belum sadar bahwa hidupmu 100% milik Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, filosofi kita tentang hidup akan menentukan bagaimana hidup kita. Pandangan kita tentang hidup akan menentukan bagaimana hidup kita. Kenapa Rasul Paulus hidupnya dahsyat? Kenapa Rasul Paulus hidupnya luar biasa? Karena dia punya pandangan tentang hidup dahsyat. Dia punya pandangan tentang hidup luar biasa. Apa filosofi Rasul Paulus tentang hidup? Bagiku hidup adalah Kristus. Nah selama ini apa pandangan saudara tentang hidup? Ada orang pandangan tentang hidup. Kumpulkan harta sebanyak mungkin di bumi ini. Selagi bisa mengumpulkan harta, kumpulkan sebanyak mungkin. Memperkaya diri sendiri, mengumpulkan harta. Makanya apa? Tuhan dikorbanin, keluarga dikorbanin, rumah tangga hancur gara-gara apa? Harta. Benar gak saudaraku? Rumah tangga banyak hancur gara-gara apa? Harta. Rumah tangga gak harmonis gara-gara apa? Harta. Anak orang tua hubungan tidak baik gara-gara apa? Harta. Kenapa? Karena pandangan kita, filosofi kita tentang hidup apa? Kekayaan, kumpulkan harta sebanyak mungkin. Akhirnya apa? Engkau bisnis, engkau kerja, menghalalkan segala cara. Engkau tipu sana sini. Engkau keluar dari pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupmu. Beberapa tahun lalu ini di Jakarta, bukan di Makassar saudara. Ada seorang ibu datangin saya, dia nangis, dia sedih. Dia bilang gini, Pak, anak saya ini keterlaluan Pak. Ini ibu usianya masih muda, 50 sampai 60-an. Tapi ya 60 atau 50-an sampai 60. Saya punya anak 4 Pak katanya. Ini anak saya kumpul panggil saya Pak. Saya pikir ada apa ini panggil saya. Terus yang paling tua ngomong. Ma, Pa, ini kita ngomong apa adanya Ma Pa ya. Supaya nanti ke depan gak ada keributan di antara kami. Selagi Mama Papa masih hidup masih ada. Tolong dibagikan warisannya Pak. Tolong dibagikan harta-hartanya mah. Supaya gak ada ribut di antara kami. Ini mamanya nangis loh cerita sama saya. Ini di Jakarta saudara. Ini mama masih usia 50-an. Sehat gak sakit-sakitan saudara. Mamanya bilang coba Pak. Ini anak saya 4 apa kira-kira gak kurang ajar Pak. Saya masih hidup udah minta harta, minta dibagiin warisan Pak. Ini nih
Kalau hidup kita ngomongin harta, uang, kumpulin harta, yang dipikirin apa? Uang terus. Makanya ribut gara-gara apa? Uang terus. Filosofimu tentang hidup akan menentukan bagaimana hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ada orang filosofi hidupnya apa? Kenikmatan dunia. Selagi kita ada di dunia ini nikmati aja. Wah, makanya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Nikmati, kenikmatan dunia, filosofi hidup. Nah, kalau yang abege, tahu abege? ABG dunianya apa, saudaraku? Pacarku adalah duniaku. Duniaku adalah pacarku. Makanya selalu yang diingat apa? Pacarnya. Karena dunianya pacarnya. Bangun pagi, ingat dia. Ya. Mau makan, ingat dia. Kelihatan tuh di piring wajahnya, saudara. Mau tidur, ingat dia. Padahal udah ditutupin pakai bantal, masih ingat aja. Kenapa? Karena filosofinya tentang hidup, pacarku adalah duniaku. Filosofi kita tentang hidup akan menentukan bagaimana hidup kita. Pertanyaannya hari ini, apa filosofimu tentang hidup? Kenapa Rasul Paulus hidupnya dahsyat luar biasa? Karena dia punya filosofi tentang hidup. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Amin. Kalau aku hidup untuk Kristus. Roma 11 ayat 36. Saya mau yakinkan lagi, saya mau beri kesadaran lagi buat Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita 100% milik Tuhan. Roma 11 ayat 36 bilang gini, sebab segala sesuatu dari siapa? Segala sesuatu dari siapa? Bapak Ibu percaya Bapak Ibu kalau ada di dunia ini atas kehendak Tuhan? Amin. Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu ada di dunia itu karena dari Dia? Bapak Ibu percaya istrimu, suamimu, anakmu, apa yang kau miliki semua dari Dia? Atas kehendak Dia? Nah, kalau Bapak Ibu percaya, setuju dengan saya bahwa kita ada di bumi ini, kita ada di Makassar, kita ada di dunia ini atas kehendak Tuhan, seharusnya hidup kita juga seharusnya sesuai dengan kehendaknya dong. Pernah berpikir gak Bu Fani kenapa lahirnya di Makassar bukan di Amerika? Pernah berpikir Bu Fani kenapa punya mama Oma King bukan istrinya Obama? Atau Ratu Elizabeth, Putri Diana, tapi kenapa Bu Fani punya mama Oma King? Kenapa Bu Fani lahirnya bukan di Inggris tapi di Makassar? Bu Fani percaya itu semua atas kehendak Tuhan? Bu Fani percaya? Kalau kita percaya kita ada atas kehendak seizin Tuhan. Seharusnya kan hidup kita seharusnya sesuai kehendak Dia dong. Orang jelas kita ada, lahir di mana, orang tua kita siapa. Kenapa saya lahir di Medan? Kenapa saya lahir bukan di Amerika? Tuhan yang berkehendak. Kenapa saya punya papa saya seperti yang sekarang? Kenapa papa saya bukan Barack Obama? Bukan George Bush? Kenapa? Tuhan yang berkehendak. Kalau saya lahir di Amerika mungkin saya gak ketemu saudara hari ini. Benar gak saudara? Kalau saudara lahir di Inggris, Bu Wati lahir di Inggris, mungkin pendoa syafaat di GUP bukan Bu Wati. Benar gak saudara? Tuhan yang berkehendak. Nah, kalau saudara sadar kita ada di dunia ini atas seizin kehendak Tuhan. Seharusnya hidup kita seharusnya sesuai dengan kehendak Dia dong. Sebab segala sesuatu dari Dia. Yang mengerti katakan amin. Semua dari Dia. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk berpikir lagi. Supaya saudara sadar bahwa hidup milik Tuhan 100%. Karena Alkitab bilang segala sesuatu dari Dia, semua dari Dia. Dengan kata lain semua Tuhan punya. Bapak Ibu pernah gak diundang sama orang kaya? Acara ulang tahun pernikahan atau ulang tahun dia mau kasih kado. Tapi bingung mau kasih apa supaya orang kaya itu seneng kagum dengan pemberian saudara. Pernah bingung? Hah? Contohlah siapa ya orang kaya di Makassar inilah atau di Indonesia. Dia ulang tahun nih. Nah Pak Emil diundang acara ulang tahunnya. Pak Emil mau kasih kado sama orang terkaya di Indonesia. Pasti bingung dong Pak Emil, mau kasih apa ya? Benar gak? Supaya dia kagum sama pemberian saya. Diingat ini pemberian saya. Karena semuanya dia punya. Mau kasih mobil, dia punya. Mau kasih rumah. Rumah apa dia gak bisa bangun. Benar gak saudaraku? Mau kasih apa? Bingung kan saudara? Supaya kagum nih orang kaya sama pemberian saudara. Bingung kan? Nah saudara pernah berpikir gak? Bagaimana supaya Tuhan kagum sama hidup kita? Kita mau kasih apa nih sama Tuhan? Alkitab bilang segala sesuatu dari Dia. Semua punya Dia. Saudara mau kasih apa sama Tuhan? Uang kita gak ada artinya di surga. Pelayanan kita gak bisa. Gak bisa, pelayanan kita gak bisa buat Tuhan kagum. Uang kita, harta kita gak bisa buat Tuhan kagum. Apa yang bisa Tuhan kagum? Apa yang bisa kita beri yang terbaik buat Dia? Gak ada yang lain selain hidup kita.
Amin. Mau kasih uang sama Tuhan buat Tuhan kagum? Enggak. Jumlah perpuluhan besar? Enggak. Tuhan gak butuh uang kita. Pelayanan kita, malaikat jauh lebih hebat dari pelayanan kita. Suara malaikat jauh lebih merdu dari kita. Benar gak saudara? Apa sih yang bisa buat Tuhan kagum, pemberian yang terbaik untuk Tuhan? Hidup kita. Memiliki kesadaran bahwa 100% hidupmu milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa saudara bisa ngomong seperti Rasul Paulus ngomong. Galatia 2 ayat 20. Bolehkah kita baca sama-sama? Akunya diganti nama saudara. Namun Vivi hidup. Tetapi bukan lagi Vivi yang hidup. 2, 3. Namun Raya hidup. Tetapi bukan Raya lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam Raya. Dan hidup Raya yang Raya hidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi Raya dan menyerahkan dirinya untuk Raya. Namun Raya hidup, tetapi bukan Raya lagi yang hidup. Siapa? Kristus. Terakhir angkat tangan tinggi-tinggi lagi. Tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Bukan Melia lagi yang hidup. Kristus yang hidup dalam Melia. Sadar. Bukan Andrew lagi yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam Andrew. Sadar. Amin. Gak bisa semau mauku. Tubuhku sudah dibeli Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Terus kita lihat ciri orang yang sadar hidupnya 100% milik Tuhan nih, lihat ya. Orang yang sadar hidupnya 100% milik Tuhan. Hidupnya merdeka. Saudara. Percaya sama saya, merdeka. Dia percaya total hidupnya 100% milik Tuhan. Tetap tenang ketika di tengah badai. Badai kehidupan datang, badai ekonomi, badai rumah tangga, kesehatan. Kalau dia sadar hidupnya 100% milik Tuhan. Yesus yang jagai dia. Yesus yang lindungi dia. Karena hidupku bukan milikku lagi Tuhan. Kalau Tuhan pemiliknya pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kenapa dalam hidupmu kau banyak kepanikan, ketakutan, kekhawatiran? Karena kau merasa hidupmu masih milikmu. Tapi kalau kau sadar yakin bahwa hidupmu 100% milik Tuhan. Kau gak perlu khawatir walaupun kau di tengah badai. Murid-murid cemas, khawatir badai datang. Di perahu Yesus ngapain? Tidur. Tidur. Tetap tenang. Kita gak tahu apa yang terjadi di tahun depan saudaraku. Tapi kalau engkau yakin hidupmu milik Tuhan 100%. Kau akan tetap tenang. Amin saudaraku. Terus. Apalagi saudara. Tetap manis ketika di situasi pahit. Orang ngomong pahit apapun tentang kau. Keadaan situasi pahit apapun. Mertuamu ngomong pahit tentang kau. Kalau engkau yakin 100% hidupmu milik Tuhan. Engkau akan tetap manis. Dia bukan menghina saya. Dia sedang menghina Tuhan. Dia bukan memaki-maki saya. Dia sedang memaki Tuhan. Bukan milikku lagi. Kalau aku yang milik aku kecewa dong. Siapa yang dihina gak kecewa? Siapa yang gak disakiti kecewa? Benar gak? Tapi bukan aku lagi. Tuhan. Dia bukan menghina aku. Dia sedang menghina Tuhan. Kenapa aku harus kecewa? Karena hidupku bukan milikku lagi. Amin saudaraku. Dia bukan fitnah aku. Dia sedang fitnah Tuhan. Kenapa aku harus kecewa? Amin saudaraku. Ini saya mau cerita sebentar ya. Baru-baru terjadi ini ya. Saya udah cerita juga sama Bu Fani. Bu Fani pas kebetulan ke rumah saudara. Jadi anak saya Natalan di satu gereja sekolah. Saya pulang dari acara Natal, mobil saya ini persis di belakang gereja di Jalan Dr. Sutomo. Udah mau sampai gereja, saudaraku. Saya sempat telepon Pak Ayu juga, saudara. Jadi mobil saya itu sama box, jadi berlawanan arah, saudara. Berlawanan arah, itu ternyata mobil boxnya itu belum ditutup, saudara. Jadi belum ditutup. Nah pas berpasan-pasan sama saya, itu pintu boxnya hantam kaca spion saya. Bang, hancur pecah saudara. Kaca spionnya patah. Itu yang pengaitnya itu patah saudara, hancur pecah. Terus saya lihat dia lari saudara. Saya sama Grace Glory Ripka. Papa orangnya enggak berhenti lari papa. Saya putar balik. Saya kejar saudara. Saya kejar putar balik. Dia lari sampai pom bensin saya dapati saudara. Sampai pom bensin apa itu yang di sini? Raja Wali ya, pom bensin Raja Wali. Kan dari arah sini kan Bapak Ibu tahu ya dari Dr. Sutomo kan belok kanan lurus-lurus itu ada pom bensin. Dapat dia lari saudara, kencang lari. Saya suruh dia berhenti. Pak, Bapak nabrak mobil saya bilang boxnya, itu pintunya nabrak kaca spion saya. Terus Bapak gak tanggung jawab, Bapak lari. Pak, saya gak tahu kalau mobil Bapak kena. Masa kencang begitu gak tahu. Saya pikir barang saya jatuh Pak, kata dia.
Loh kalau barang jatuh Bapak berhenti dong, Bapak tanggung jawab. Masa barang Bapak jatuh Bapak nggak berhenti? Karena bunyinya kencang sekali, itu hancur pecah saudara. Dia lumayan kencang itu. Nah saya dari jauh nggak lihat kalau itunya kebuka pintu belakangnya. Jadi pas persis di sebelah mobil saya baru kebuka. Kalau saya udah lihat dari jauh pasti saya berhenti. Saya nggak mungkin paksa jalan. Kan jalan di gereja kan kecil itu Bapak Ibu, cuman muat 2 mobil. Bapak nggak tanggung jawab, saya bilang Bapak lari. Wah dia udah panik sudah, panik. Tangan udah gemeter sudah. Nah kan tampang saya udah tampang polisi, tampang tentara. Saya juga ngomong agak tegas sedikit. Bapak ini membahayakan orang lain loh Pak, saya bilang. Bapak lalai. Ini untungnya Bapak ketemu saya mobil, seandainya ketemu motor, itu motor kenceng. Itu hantam, dia nggak lihat pintu box. Bapak Ibu tahu ya mobil box ya, yang belakangnya ada pintu. Dia hantam itu motor, Bapak sangat bahaya. Oh iya Pak, saya minta maaf Pak. Jadi gimana Pak? Kita damai aja Pak. Terus saya bilang, loh Pak kita nggak musuhan Pak. Kok harus damai gimana? Kita nggak musuhan Pak, saya bilang. Saya damai, iya Pak saya minta maaf. Saya maafin Bapak, saya bilang. Jadi gimana Pak, saya harus ganti berapa? Pak saya nggak butuh uang Bapak. Saya cuma butuh kaca spion saya diganti. Mau 100 ribu, 200 ribu, mau 2 juta, 3 juta, kaca spion saya diganti. Dia telepon perusahaannya. Wah Pak perusahaan saya nggak tanggung jawab nih Pak, bagaimana Pak? Saya nggak usah sebut perusahaannya saudara ya. Perusahaan saya nggak tanggung jawab bagaimana Pak? Seharusnya perusahaan Bapak bertanggung jawab karena Bapak jam kerja. Seandainya pun perusahaan Bapak nggak bertanggung jawab, Bapak harus tetap tanggung jawab. Saya bilang, karena Bapak yang langgar mobil saya. Wah dia panik, waduh Pak gaji saya sekian ini saya susah apa segala macam ini. Terus saya ngomong, coba saya ngomong sama bos Bapak, dikasih ke HRD-nya. Ini bagaimana Bu pertanggungjawaban Ibu? Oh yaudah Pak bla 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 bla, bawa Bapak ada bengkel, oh saya nggak ada asuransi, saya bilang memang saya nggak ada asuransi saudara. Saya nggak perpanjang karena lumayan mahal kan asuransi. Nah saya telepon, pas saya telepon bilang yaudah saya bawa ke Toyota aja. Saya bilang, waduh Pak kalau ke Toyota mahal kata dia. Pasti mahal saudara yang asli. Bawa aja ke rekanan bengkel bos kami Pak. Nah dibawa, saya nggak usah sebutin juga bengkelnya saudara ya. Pasti saudara tahu, dibawa. Ternyata nggak ada yang sama persis kayak kaca spion saya saudara. Nggak ada sama persis. Saya telepon itu HRD-nya. Bu, ini ternyata nggak ada yang sama persis. Berarti harus diganti dua-duanya dong. Benar nggak saudara? Harus diganti dua-duanya. Dan harganya satunya itu 1 juta kaca spion. Wih 1 juta lumayan ini. Apalagi kan Natal saudara. Pasti kan pengeluaran Natal lebih banyak kan. Anak-anak beli ini tuh wih. Kalau saya beli sendiri 1 juta, wih keluar uang sayang juga saya pikir. Saya bilang Bu berarti Ibu harus ganti dua-duanya. Terus ibu ini bilang, loh Pak kan karyawan saya nabraknya cuma 1, kok diganti dua-duanya? Dia bilang, loh masa saya ganti beda Bu sebelahan karena bedanya beda sekali saudara, jauh beda. Saya kasih pilihan sama itu ibu, Bu gimana kalau saya cari toko lain? Oh iya boleh Pak, kalau ada. Saya telepon lah Pak Ayu. Pak Ayu ada rekomendasi toko kaca spion. Oh datengin Pak toko ini. Ternyata di toko itu juga enggak ada. Nah saya bilang Bu saya udah muter ke beberapa toko enggak ada Bu. Jadi bagaimana solusinya? Pak kami minta maaf, kami budgetnya cuma bisa 1. Karyawan kami begini, perusahaan kami gini. Ya udahlah saya pikir daripada ribut saya mengalah saudara. Beda kaca spionnya. Beda, saya juga nggak mau beli karena saya pikir bukan, ini kan accident kecelakaan saudara. Jadi saya rugi untuk saya ganti. Udahlah karena saya nggak ada niat ganti, ya udah akhirnya beda. Nah itu toko ternyata cuma jual aksesoris, dia nggak termasuk pasang, dia bukan bengkel, cuma jual aksesoris. Jadi harus pasang ke bengkel lain. Jadi saya bilang Bu, ini ternyata cuma aksesoris Bu, jualan aksesoris bukan bengkel. Jadi pasangnya harus di bengkel lain dan ibu akan kena biaya lagi. Oh iya nggak apa-apa Pak, nanti biaya pasangnya saya tanggung jawab dia bilang. Cari muter, supir itu yang nabrak dia yang pimpin cari. Cari muter, nah dapat 1 bengkel nggak terima karena lagi sibuk. Dapatlah bengkel kedua. Bengkel kedua bisa pasang, bisa. Nah kebetulan dia jual aksesoris juga saudara, aksesoris mobil. Loh ini beda lu Pak, dia bilang. Jelek sekali nih kalau dipasang Pak. Saya juga masangnya kayak nggak enak kata dia kan. Karena jelas beda sekali. Saya bilang habis bagaimana ini kecelakaan. Perusahaannya cuma tanggung jawab 1. Terus saya tanya, emang Bapak ada yang sama persis kayak saya? Ada Pak. Puji Tuhan ada saudara. Ada. Nah udah gitu ada, harganya berapa? 1.050.000 sudah termasuk
pasang. Kalau tadi berapa? 1 juta. Terus beda belum termasuk pasang. Saya telepon. Itu saya lihat yang nabrak saya muka pucat, saudara. Gemeter. Bapak bukan asli sini ya Pak? Iya, iya ketahuan dari bahasanya kata dia. Wah pokoknya udah pucat lah saudara. Saya telepon HRD-nya, bosnya. Bu, ini ada ternyata 1,50 juta sama kaca spion saya. Walaupun gak sama persis, tapi gak terlalu kelihatan. Gak sama persis gak. Dan juga KW bukan ori. Ya saya udah ngalah dari awal gak apa-apa lah KW. Kalau ori pasti mahal saudara. 1,50 juta Bu, jadi cuma nambah 50 tapi sama kayak saya. Terus gimana Pak, ini saya udah beli lagi sama yang toko. Loh ini kan rekanan ibu jelaskan aja saya bilang. Yang punya mobil berubah pikiran, ada yang ternyata ada yang sama persis. Ibu ngomong apa adanya kan udah rekanan langganan pasti ngerti lah. Udah Pak nanti saya cari alasan kata dia. Suruh aja Pak itu karyawannya antar barangnya ke sana. Dia antar, balik saya tanya gimana mau dia? Mau, puji Tuhan dalam hati saya. Terus ngomongnya apa? Ya saya bilang itu istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah katanya. Loh, dalam hati saya, kenapa lu bawa istri saya? Jadi katanya nggak mau harus digantinya di Toyota. Karena sampai rumah katanya istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Wah ini bohong lagi. Terus bawa istri saya. Coba kalau dia kenal saya pendeta GUP, istri ngamuk-ngamuk kan. Waduh. Akhirnya itu toko katanya mau karena istrinya ngamuk-ngamuk, nggak mau itu. Maunya yang Toyota, ya puji Tuhan saudara. Akhirnya bisa 1,50 juta. Terus saya datangi itu orang yang tabrak saya. Jadi ini peristiwanya jam 11:30 sampai jam 4 sore lebih saudaraku. Saya juga belum makan, dia juga belum makan. Saya datangi dia rangkul, dia sempat ngomong sama saya sebelumnya, Pak saya mau berhenti kerja aja Pak kayak begini. 10 tahun saya udah kerja, masa saya baru ngalami musibah perusahaan gak mau tolong walaupun setengah-setengah. Ya saya gak tahu ya bahasa perusahaannya benar atau enggak. Masa setengah-setengah aja gak mau, saya udah 10 tahun kerja. Terus dia mengeluh ngomong ini itu ngomong itu. Udah selesai saya kasih SIM-nya dia, saya balikin. Pak sini Pak ini SIM Bapak, saya rangkul dia. Pak tetap semangat, Bapak gak boleh berhenti kerja. Bapak harus tetap semangat ya. Anggap ini sebuah proses pembelajaran supaya Bapak lebih hati-hati. Terus kebetulan Natal sekolah anak ada makanan, dapat Wendy's. Ada jatah sisa punya saya saudara. Anak-anak kan udah makan di mobil karena dari 11:30 sampai jam 4 sore. Saya lihat dia juga belum makan. Saya kasih punya saya. Pak ini Bapak makan dulu. Makan dulu Pak. Bapak belum makan dari tadi kan? Iya Pak saya belum makan dari tadi. Itu gemeter saudara. Pas saya rangkul, Bapak makan, Bapak tetap kerja, jangan berhenti kerja. Dia tenang saudara. Saya belajar bukan Raya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kalau Raya yang hidup, orang Medan ini. Orang Medan lari lu saudara. Dia gak tanggung jawab lari. Kalau Raya yang hidup ini Raya orang Medan, udah ngamuk saya. Kamu lari, kamu gak tanggung jawab, kamu lari kamu. Bener gak saudara? Udah dari awal sudah ngamuk-ngamuk. Tapi dari awal saya berusaha tenang. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Amin saudaraku. Itu kesadaran. Kalau kita belum sadar Raya yang hidup, orang Medan ini Raya saudara. Wah sama orang Medan ini. Tapi belajar Kristus yang hidup. Tetap menghormati ketika dihina. Sadar hidup kita 100% milik Tuhan. Dia bukan hina saya, dia sedang hina Tuhan. Kenapa aku harus kecewa, kenapa aku harus sakit hati. Tetap bersikap baik ketika orang lain berbuat jahat. Amin saudaraku. Dan yang kedua, yang kedua saudaraku, terakhir. Percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimana supaya kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Percaya sama percaya segenap hati itu beda saudara. Percaya dengan percaya segenap hati itu beda. Kalau segenap hati itu keyakinan, ada tindakan. Yohanes 6 ayat 29 bilang gini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi apa sih yang dikehendaki Allah atas hidup kita? Yaitu kehendak Allah, kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya yang bagaimana? Nah, Amsal 3:5 gini, bilang gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Belajar sama siapa? Nah saya mau akhiri dengan kisah Elia.
Jadi Elia bangsanya sedang mengalami krisis waktu itu saudaraku. Kekeringan karena mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkati bangsanya. Lalu Tuhan suruh Elia pergi ke satu sungai, ke tepi sungai. Nah Tuhan bilang sama Elia, nanti di tepi sungai itu saya akan kasih kamu makan. Kamu jangan khawatir, jangan takut. Saya akan tetap pelihara kamu. Nah yang kasih makan siapa? Burung gagak. Kalau saudara jadi Elia, kira-kira Elia ini kan nabi luar biasa loh. Elia perintahkan turun hujan, hujan turun. Hujan berhenti, hujan berhenti. Api turun, api turun. Luar biasa gak nih Elia? Tapi Tuhan suruh kasih makannya melalui siapa? Burung gagak, gak berkelas banget kan. Nabi besar masa kasihnya burung gagak, bener gak saudara? Terus kalau Elia gak percaya dengan segenap hati, kalau Elia bersandar dengan pengertiannya sendiri, wah gak masuk akal nih. Gak mungkin nih, masa burung gagak Tuhan yang kasih makan saya. Tapi Elia percaya aja. Dengan segenap hatinya dia melangkah pergi ke sungai itu saudaraku. Dia melangkah, dia gak bersandar dengan pengertiannya sendiri. Kalau bersandar dengan pengertian sendiri, masa burung gagak yang kasih makan saya? Gak masuk akal dong, benar gak saudara? Pengertian sendiri. Dan yang luar biasanya memang burung gagak kasih makan. Daging dikasih, roti dikasih. Nah singkat cerita, sungai itu mengalami kekeringan. Nah Tuhan tetap pelihara Elia, Tuhan bilang sama Elia, pergi ke Sarfat. Kamu akan ketemu seorang janda dan janda itu akan kasih makan kamu. Dalam hati Elia ini baru berkelas. Dari burung gagak kepada seorang janda. Pasti janda kaya. Yang kasih makan pasti janda kaya dong. Benar gak saudaraku? Halo? Ya kan? Wah naik level nih. Terima kasih Tuhan. Bukan burung gagak lagi. Janda kaya di Sarfat. Elia datang dengan penuh semangat saudaraku. Pemeliharaan Tuhan. Wah Tuhan tetap pelihara aku. Tuhan akan kirim aku ke janda kaya yang beri makan aku. Pas Elia sampai di Sarfat ternyata janda miskin. Janda miskin yang cuma punya segenggam tepung untuk makan dia dan juga anaknya. Setelah itu mati, kelaparan, susah. Kalau kita jadi Elia, saya jadi Elia, ampun. Kalau saya nggak percaya dengan segenap hati, saya bersandar dengan pengertian sendiri. Tuhan nggak salah Tuhan. Aku bikin tambah beban sama ibu ini dong Tuhan. Ibu ini aja cuma punya segenggam roti buat anaknya, terus setelah itu dia mati. Masa Tuhan suruh aku minta makan sama dia? Aku jadi beban dong. Terus juga nanti orang ngomong apa? Orang udah susah, masa hamba Tuhan pendeta masih tetap minta, orang itu aja udah susah. Bener gak saudara? Masih minta makan. Tapi Alkitab bilang apa? Percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Seberapa banyak kita di tempat ini seringkali kita batasi mukjizat Tuhan, kuasa pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita pakai pengertian kita sendiri. Benar gak saudara? Halo, makanya mukjizat Tuhan gak turun atas hidupmu. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan gak turun atas hidupmu. Kenapa? Karena kau pakai pengertianmu sendiri. Dan kenyataannya mukjizat terjadi gak? Terjadi. Elia percaya aja, segenap hati gak bersandar pengertian sendiri. Itu janda anaknya berkelebihan saudaraku. Hidup panjang, makanan panjang. Nah sekarang saya mau bahas dari versi jandanya, bukan dari Elianya. Kalau dari Elianya kan udah sering dengar dong, bener kan? Sekarang dari janda. Katakanlah Omah Mary, ya Omah Mary ya. Ini cuma contoh Omah Mary. Omah Mary lagi ngalami kesusahan, ya kan? Cuman punya segenggam roti. Segenggam roti untuk Omah Mary dan anak satu, saudaraku. Satu, setelah itu akan mati, kurang. Omah Mary bergumul, Tuhan tolong nyatakan kuasamu, mukjizatmu, pertolonganku supaya aku masih bisa hidup, masih bisa kasih makan anak-anakku. Amin. Habis doa amin. Tiba-tiba gembalanya Raya Ginting datang. Wah, Omah langsung dalam hati, puji Tuhan, Tuhan jawab doaku. Tuhan utus hambanya pasti bawa berkat. Benar gak saudara? Ini pemikiran kita, benar gak saudara? Pasti bawa berkat, Tuhan jawab doaku. Pasti bawa ampau, pasti bawa berkat, Tuhan jawab doaku. Aku baru jawab amin, baru doa amin. Tiba-tiba datang Elia, datang Raya Ginting. Wah, Omah lihat, kenapa gak ada beras kodong? Kenapa gak ada amplop dalam hati Omah? Ya kan saudara, itu janda Sarfat kan, wih pasti Tuhan kirim nih. Tuhan utus untuk tolong aku, bener gak bantu aku? Kenapa? Nah Omah berharap pertolongan dari saya.
Tiba-tiba pas saya datang saya bilang, Oma, ada Ki makanan Oma. Ya kan saudara? Kalau saudara jadi oma, saya aja lagi susah ini. Kalau saudara jadi janda di Sarfat, saya aja lagi susah. Saya cuma makan untuk anak saya, mas saya besoknya saya mati. Terus kamu datang, ada Ki makanan Oma. Ai, ada Ki Ai makanan Ai. Saya aja lagi susah, kamu tanya makanan. Kira-kira kalau saudara jadi Oma Mary, saudara jadi janda di Sarfat. Saudara apa yang saudara lakukan? Hah? Mungkin saudara bisa usir nih pendeta. Benar gak? Usir nih hamba Tuhan. Gua pikir lu datang bantu gua, tolong gua lagi susah begini. Malah tanya makanan, malah jadi beban buat aku. Aku aja kurang, habis makan besok mati. Benar gak saudara? Benar gak saudara? Tapi yang saya suka janda ini Oma. Percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Taat aja, gak bersandar sama pengertiannya sendiri. Dia kasih loh. Ini Pak Raya. Ini walaupun terjadi sama Oma, saya percaya pasti Oma juga kasih. Walaupun Oma dia kurang, saya minta makan, pasti dikasih. Kalau Oma Mary saya yakin 100%. Dikasih loh saudara. Ini Pak. Ini percaya segenap hati tuh kayak gini. Gak bersandar dengan pengertian sendiri. Kalau aku kasih kodong, besok aku makan apa kodong. Aku aja kurang kodong. Ini nih pengertian kayak begini nih. Aku aja kurang kodong. Kasihan kodong. Kita pakai pengertian sendiri. Makanya kita batasi kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan gak turun atas hidup kita. Kita batasi kuasa Tuhan dengan pengertian sendiri. Makanya Alkitab bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin saudara. Amin. Ini kalau engkau bisa percaya sama Tuhan 100%. Segenap hati. Gak bersandar dengan pengertianmu sendiri. Percayalah. Kau akan mudah melakukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Tapi kalau engkau masih bersandar dengan pengertianmu sendiri. Dengar. Kau akan sulit untuk melakukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Kalau aku nikah sama dia gaji dia cuma sekian. Aduh jangan deh, pasti saya kurang nikah sama dia. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Kalau aku minggu berhenti gak kerja cari perusahaan lain, gajiku gak cukup. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin saudaraku. Amin saudara. Saya berdoa hari ini. Yang pertama poinnya, sadar 100% hidupmu milik Tuhan. Yang kedua, percaya dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Janda di Sarfat. Dia cuma modal percaya dengan segenap hatinya. Dia gak bersandar dengan pengertiannya sendiri saudaraku. Dan ketika dia percaya, gak bersandar dengan pengertiannya, mukjizat turun. Janda di Sarfat tidak kekurangan lagi. Berkelebihan, mereka bisa hidup panjang saudaraku. Mari hari ini saya berdoa, kuasa Tuhan mukjizat Allah turun atas hidupmu. Ketika engkau mau percaya 100% kepada Tuhan, dengan segenap hatimu, tidak bersandar dengan pengertianmu sendiri. Sadar hidupmu 100% milik Dia. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih kau sudah tebus kami Tuhan. Kau beli hidup kami. Yang amin Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau kami hidup hanya untuk Kristus. Kami hidup bagi Kristus. Hidup kami
kami 100% milik Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu saudaraku, hidup kita selalu dipimpin dengan Tuhan, Gembala Agung kita. Saya rindu saudara gak mengambil jalan saudara masing-masing, supaya kita gak tersesat saudara. Hari ini seberapa banyak kau mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sadar hari ini bahwa hidupku 100% milik-Mu Tuhan. Ampuni aku selama ini aku hidup semau-mauku. Aku hidup gak sesuai dengan pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupku. Aku gak mau tersesat Tuhan, aku mau dipimpin sama Engkau. Aku mau kehendak-Mu yang jadi atas hidupku Tuhan. Dan seberapa banyak kau di tempat ini kau mau berkata, Tuhan, aku mau percaya dengan segenap hatiku. Dan aku gak mau bersandar dengan pengertianku sendiri Tuhan. Selama ini seringkali engkau batasi mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan atas hidupmu. Karena engkau menggunakan pengertianmu sendiri saudaraku. Selama ini kenapa kuasa Allah, mukjizat Allah tidak turun atas hidupmu? Karena selama ini engkau gak percaya dengan segenap hatimu. Engkau batasi kuasa Tuhan dengan pengertianmu sendiri. Hari ini firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berserah, percayalah bahwa keputusan Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Dan apapun itu konsekuensinya, apapun itu akibat resikonya, percayalah itu yang terbaik untuk kita saudaraku. Karena 100% hidup kita milik Tuhan. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, ajar kami untuk percaya dengan segenap hati kami kepadamu. Ajar kami untuk melangkah berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kami gak mau keluar dari pimpinan-Mu. Engkau Gembala Agung kami. Engkaulah yang memimpin hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan selalu membawa kami ke rumput yang hijau. Engkau membawa kami ke air yang tenang. Kami gak mau keluar dari pimpinan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa, mukjizat Allah, kuasa Allah turun atas jemaat-Mu. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan tolong. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kami mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami gak mau bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Biar hidup kami seturut sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Jadi pegangan kekuatan hidup kami Tuhan. Dan kami rindu bukan hanya jadi pendengar, tapi kami mau jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan terberkati oleh firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita, aspek kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Bagi yang bertugas boleh mempersiapkan dirinya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengembalikan Tuhan apa yang kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau juga memberkati persembahan kami Tuhan. Tuhan biarlah dapat berkenan bagi hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Yang bertugas dipersilakan.
yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan untuk berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup melipatkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat taburannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Saya persilahkan. Shalom Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita bersama saya Michelle akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Pada hari Kamis akan diadakan gladi bersih untuk ibadah Natal pada pukul 7 malam. Bagi yang mengambil bagian dalam pelayanan dan mengisi acara, diharapkan kehadirannya tepat waktu. Pada hari Jumat akan diadakan latihan ibadah raya oleh tim PW pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Tinggal menghitung hari, kita akan merayakan ibadah Natal yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 5 sore yang bertempat di gereja. Mari Jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk menyambut Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2020. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember, pukul 6 sore yang bertempat di gereja dan disertai jamuan kasih. Saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah menabur dalam janji iman Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usaha jemaat sekalian. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Saya rindu melihat kehadiran saudara di minggu depan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini? Jika ada, boleh tunjukkan angkat tangannya atau bangkit berdiri. Oke. Kalau tidak ada, kita akan memasuki doa misi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas
bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa tinggal di bangsa Indonesia ini. Dan kami bangga kami bisa tinggal di bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami mau berdoa menyerahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan melihat banyak sekali masalah yang terjadi di bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya bangsa kami boleh terjadi pencurahan Roh Kudus atas bangsa kami. Dan kami merindukan hujan pertobatan boleh turun bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mereka yang Tuhan percayakan, Bapak Presiden dan beserta wakil dan para kabinet yang ada Tuhan. Kami mempercayai dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa setiap kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh kejujuran, dengan penuh kerendahan hati. Bila mereka memiliki motivasi yang benar ketika mereka melayani bangsa ini Tuhan. Kami mempercayai semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bila bangsa ini Tuhan, bangsa yang ada di bawah tangan Tuhan, Tuhan melindungi setiap bangsa kami. Dan kami juga berdoa terkhususnya buat kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di kota kami, tapi kami mempercayai Tuhan. Baik atau tidak baik di kota kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami mempercayai bahwa kota kami adalah kota yang bisa menjadi berkat, adalah kota yang bisa membawa kemuliaan Tuhan bagi kota-kota yang lain ataupun bagi negara-negara yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada suatu pergerakan yang terjadi atas kota kami bagi setiap orang-orang yang belum mempercayai Tuhan. Mereka yang masih mengeraskan hati mereka, kami mempercayai semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bila setiap kota kami ini Tuhan boleh menjadi kota yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan, kota yang benar-benar menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami, Pak Raya beserta istrinya dan juga keempat anaknya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dalam setiap rumah tangga mereka, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus melengkapi segala kekurangan yang ada di dalam keluarga mereka, dan mereka boleh memiliki cinta kasih seperti cinta kasih kepada Tuhan. Bahkan anak-anak mereka dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan Tuhan berkati. Bila anak-anak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bila kiranya Tuhan memberkati mereka, apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mempercayakan, kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Yesus beserta dengan kau. Yesus tutup bungkus hidupmu dengan kuasanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya.
Yesus memberkati.